مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة التفسير، مقدمة التفسير أو المدخل إلى تفسير القرآن. لكن الاسم الذي وضعه شيخ الإسلام هو مقدمة التفسير، يعني عنده تفسير جمعه ووضع في تفسيره مقدمة، فأخذ و يعني وضعه مستقلا ككتاب سموه بمقدمة التفسير لشيخ الإسلام. نعم، وصلنا إلى صفحة 97، إلى صفحة 97. طيب، قوله رحمه الله: والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والmadlul. Al-awwalun ini yang dimaksud adalah kelompok yang pertama yang meyakini satu keyakinan, kemudian dia masuk kepada Al-Quran mencari pembenaran, mencari pembenaran. Sehingga dia melakukan perkara-perkara dalam memberikan makna Al-Quran dengan sedikit penyelewengan atau banyak penyelewengan, begitulah. Ya, jadi diputar, dibelokkan ayat Al-Quran, ya, sama ada pembelokan itu banyak sedikit, itu pandai-pandai mereka lah, ya, pandai-pandai mereka untuk memainkan satu metode, modus, cara untuk memalingkan makna yang sebenar kepada makna yang mereka inginkan, yaitu dengan cara menghilangkan makna yang sebenar atau makna yang dikehendaki, makna yang sebenar dan makna yang dikehendaki. Perlu dipaham al-dilalah dengan al-murad. Yang pertama disebut ad-dilalah wal bayan. Bayan ini itu murad bihi. Maksudnya madalla alaihi itu adalah makna secara lughah, makna secara siyaqul kalam, yang mana tampak, senang, tampak dan senang, itu madalla alaihi. Ya, tampak dan senang, zahir, nas, atau dilalah daripada siyaqul ayah, ya kan, atau dari sababun nuzul, ya. Adapun urida bihi, ya, itu adalah makna majaz, takwil, ya.
makna majaz. Ini ada majaznya. Urida bihi itu makna yang perlu yakni pendalaman, ya. Bukan sesuatu yang tampak. Bukan sesuatu yang senang. Jadi ada kadang lafal tuh itu maknanya itu bukan makna yang tampak karena tidak sesuai. Maka yang dimaksud adalah makna yang al-murad bihi, dengan cara majaz, ya kan? Atau dengan cara kinayah atau yang lainnya lah, ya. Itu maksudnya al-murad bihi. Yang awal adalah al-bayan, ini dengan cara menjelaskan. Tentu untuk makna yang urida bihi ini tentu perlu adanya qarinah atau dalil, ya. Qarinah atau dalil. Nah, mereka, ya, kelompok pertama yang mana dia telah membawa agenda sebelum menafsirkan Al-Quran, memiliki kepercayaan, keyakinan, dan mencari pembenaran terhadap keyakinannya. Bukan kebenaran, ya, pembenaran, beda, ya. Mencari pembenaran. Itu sekali mereka kadang mengangkat, menghilangkan makna lafal yang tampak, yang mudah, yang sebenarnya, atau makna yang murad bihi. Kemudian dipalingkan kepada makna yang jauh. Mana yang lebih jauh, yang mana korenahnya itu lemah. Jadi memang susah lah untuk dimaknakan seperti itu, ya. Atau ya, atau memang semau mereka, ya, macam Syiah, ya, menafsirkan marajal bahraini yaltaqiyan. Yang dimaksud bahrain di sini Fatimah wa Ali. Dari mana majaz kinayah boleh memaknai Bahrain, dua lautan itu Fatimah dan Ali? Sangat jauh, tak boleh lah, tak boleh, ya. Makna tak sesuai, apalagi yang secara tampak. Secara tampak dua lautan jelas, ya kan? Tampak itu. Makna majaz, tak mungkin Bahrain ini jadi Fatimah dan Ali itu, ya kan? Sangat-sangat sangat-sangat tampak kebatilannya. Tapi mereka maunya seperti itu. Ya, bagaimana Mu'tazilah, ya, memaknai wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Mereka meyakini bahwasanya manusia ini meskipun belum kedatangan rasul itu wajib mengetahui adanya Tuhan Sang Pencipta. Adanya Tuhan Sang Pencipta dengan akalnya. Dengan akalnya. Jadi akal Mu'tazilah ini menempati urutan yang tertinggi. Ya. Wahyu, Quran, dan Sunnah itu selepas akal. Ya, di bawah akal. Maka dengan keyakinan seperti itu, tatkala menemukan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Rasulan ini secara zahir rasul, ya kan? Utusan. Tapi mereka tak nak mana rasul. Jadi ditakwil jadi aklan, jauh sekali. Hatta nab'atsa aklan. Rasulan tafsirkan aklan, akal. Jadi kalau akal dia masih berfungsi, boleh berpikir, oleh Mu'tazilah tak mengenal Tuhan, itu diseksa. Ya, itu diseksa. Ini keyakinannya Mu'tazilah. Jadi sedemikian mereka itu memaksakan ayat Al-Quran untuk membenarkan mereka. Fataratan yahmiluna ala ma lam yadulla alaihi wa lam yurabbihi. Ya, kalau sudah menafikan makna yang sebenar, makna yang tampak, atau makna yang dengan korenah dan dalil boleh dimaknai secara majaz, secara secara prosedural yang diperakui, mereka memaknai sesuatu yang lain, ya kan? Sesuatu yang lain yang bukan ditunjukkan oleh makna zahirnya atau bukan
dimaknakan kepada makna yang majaz atau kinayah yang dibenarkan. Jadi makna yang jauh, ya macam tadi itu Syiah Bahrain dimaknai Fatimah dan Ali tadi. Jadi tarotan di sini boleh jadi dia menafikan sama sekali, ya, menghilangkan makna itu, ya, dan dimaknai sesuai dengan pahaman dia. Atau terus, yang tarotan yang kedua, terus begitu, tanpa ada proses menafikan dahulu. Terus dia maknakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wa fi kilal amraini qad yakunu ma qasadu nafyahu aw isbatu min mana batilan. Ya, maka di kedua-dua di sini kita tahu bahwasanya apa yang mereka maksudkan untuk mereka nafikan makna yang benar atau mereka tetapkan makna yang tak betul begitu, itu adalah sebuah kebatilan, ya. Nah, di sini jelas kesalahan bukan hanya dalam dalil tapi dan madlul. Dalil, kenapa dalil salah di sini? Karena makna yang dia maksud mencari dalil dengan ayat itu salah. Begitu. Makna yang dia maksud, yakni Fatimah dan Ali maknanya dia gitu kan. Dengan mengambil dalil Marajal Bahra ini, itu dalil salah. Fatimah dan Ali memang merupakan keluarga Nabi al-mutahharin, yang disucikan, ya kan? Yang disucikan, itu benar. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ya kan? Tapi nak mencari-cari keistimewaan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Dengan mencari-cari dalil yang dapat menghebatkan mereka berdua, dengan mencomot ayat Marajal Bahraini yaltaqiyan, ini sebuah kesalahan. Ya, itu satu kesalahan di dalil. Dan wal madlul juga, ya, wal madlul maknanya al-Bahrain diberikan makna Fatimah dan Ali. Ini merupakan kesalahan dalam memberikan makna Bahrain dengan Fatimah dan Ali, kesalahan madlul, ya. Faqad yakunu haqqan fa yakunu khata'u fid dalil la fil madlul. Dan terkadang apa yang mereka yakini adalah sebuah kebenaran. Fa yakunu khata'u fid dalil la fil madlul. Jadi kesalahan yang mana kalau sebuah kepercayaan itu merupakan hal yang benar, ya kan? Maka kalau dia mengambil dalil untuk menunjukkan kebenaran itu dengan dalil yang tepat, mengambil dalil yang tidak tepat, maka kesalahan dalam dalilnya saja. Maka kesalahan terdapat dalam dalilnya saja. Adapun madlul mereka tidak memberikan makna, ya kan? Tapi mereka berdalilkan kepada perkara itu. Nah, maka mungkin jadi dalilnya yang salah. Mereka memaknai dalil itu yang salah, ya. Mereka mengambil dalil itu sebuah kesalahan. Wa hadza kama annahu waqa'a fi tafsiril Qur'an fa innahu waqa'a aidan fi tafsiril hadis. Nah, perkara yang saya jelaskan di sini itu sebagaimana berlaku dalam penafsiran Al-Qur'an, ianya juga berlaku dalam menjelaskan, mensyarahkan hadis, ya.
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها. Orang-orang yang melakukan kesalahan. Di sini Syekhul Islam menggunakan kalimat yang lunak, ya kan, akhtau, bukan dhallu, ya. Padahal kesalahan sebagiannya sampai sesat dan kafir, ya. Nah, tapi sebagiannya tidak sampai kekafiran, ya, kesalahan saja, bukan sampai kesesatan. Salah juga, salah saja, ya. Maka yang disebutkan di sini oleh Syekhul Islam akhtau, bukan dhallu, ya, bukan dhallu, tapi akhtau, khata, salah. Salah ini lebih umum, lebih luas, ya. Nah, tapi kalau dhallu ini lebih mengkerucut, mengecil, ya, lebih sempit. Apalagi atau kafaru, ya. Ya, atau ya, dhallu ini sudah mencakup pada kekufuran lah, boleh jadi. Ya, baginya sampai kufur boleh, ya. Sebagiannya hanya sampai pada kesesatan saja. Nah, di sini lunak, ya, takbirnya akhtau, ya kan. Ibaratnya ibarat yang istilahnya elegan, ya, elegan. yakni melakukan kesalahan fid dalil wal madlul seperti siapa? Tawaif, yakni beberapa kelompok, ya. Seperti Khawarij, ya, kemudian Syiah, kemudian Mu'tazilah, Murji'ah, Jabriyah, ya, Jahmiyah, dan lain-lain. Ya. Min ahlil bid'ah. I'taqadu mazhaban, mereka memiliki keyakinan, kepercayaan, dan tatkala dia nak melakukan penafsiran dalam hadis, dalam Al-Quran, mereka membawa agenda itu, ya, agenda keyakinan yang nak dicarikan pembenarannya. Yukhaliful haq, meyakini satu pahaman yang bertentangan atau berbeda dengan yang benar, yang hak, yang diyakini al-ummatul wasat. Ummatul wasat ini adalah sebuah gelar brand, ya, branded bagi sebuah umat yang berada dalam garis yang benar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani. Qul inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Di sini garis di tengah, ya. Nah, jangan kamu ikut garis-garis yang di kanan kiri yang lain-lain itu, jangan. Maka kita kalau nak mencari mana di sini al-wasat, di sini wasatiyah dalam fahaman umat, itu sebetulnya mudah sebetulnya, ya. Kita dapat melihat langsung kepada apa yang dianut oleh salaful ummah, itu saja. Sudah, itu pasti benar. Nah, tak payah kita nak memikirkan dalilnya apa di sini, dalilnya apa sini, nak membandingkan, nak mencari, ya kan, susah itu. Awak tak mampu, ya kan, untuk sampai kepada satu judgment, ya, penetapan dan kepastian bahwasanya pendapat ini adalah, fahaman ini adalah yang benar, ya. Tidak ifrat dan tidak tafrid, ya. Tidak ifrat dan tidak tafrid, tengah-tengah. Itu susah, ya, susah. Kalau cari dengan cara seperti itu susah. Maka yang paling mudah macam mana? Buka kitab ulama kita salaful ummah, ya. Macam mana mazahibul arba'ah, ya. Macam mana para imam-imam pada masa mazahibul arba'ah dan sebelumnya, sahabat terutamanya. Macam mana sahabat, macam mana tabi'in, macam mana tabi'in. Dah tengok mereka saja, ya. Itulah wasat, ya. Itulah wasat. Baik dalam akidah atau dalam syariah, ya.
Tak payah repot-repot, tak payah susah-susah. Ya. Itu pasti benar. Tak ada orang yang nak menyalahkan kita itu nanti. Daripada kelompok-kelompok yang ada dalam ahli sunnah. Ghayatu ma hunalik, kalaupun ada, mereka istilahnya apa namanya, ya mengatakan bahwasanya ya itu tak menyalahi yang aku yakini, ya masing-masing sama benar gitu. Tapi mereka tak akan menyalahkan kita, ya kan? Nah, karena apa? Memang mereka ini adalah suatu sumber yang diperakui oleh seluruh umat Islam, ya kan? Seluruh umat Islam. Ya, ini dalam kurun 3 kurun itulah fahaman-fahaman ulama itu terjaga, ya, dan itu telah menjadi jaminan daripada Allah dengan sabda Nabi khairul qurun. Ya. Meskipun ya pada masa mereka telah muncul ya aliran-aliran kempalan, ya, aliran-aliran yang menyeleweng, ya Khawarij itu pada masa Sayyidina Ali, ya kan, dan mungkin sudah mulai daripada masa Sayyidina Utsman sebetulnya. Dengan apa namanya Syiah itu, benih-benihnya itu sudah ada masa Sayyidina Utsman, ya, meskipun tak muncul secara terang-terangan. Adapun kemunculan secara terang-terangan Khawarij pada Sayyidina Ali, pada masa Sayyidina Ali. Kemudian Syiah juga seperti itu, masa akhir-akhir Sayyidina Ali, ya kan, dan makin menjadi selepas Sayyidina Ali meninggal dan muncul Bani Umayyah, ya kan, itu makin menjadi Syiah. Ya. Demikianlah apa namanya keadaan begitu. Tapi mayoriti umat, ya, ulama-ulama yang telah dikenal dalam apa namanya ruwatul hadis, ya kan, para perawi hadis dan para ulama fuqaha pada masa itu yang kita kenal, Sufyan Tsauri, ya kan, Auza'i, Laits, ya kan. Nah, itulah ulama-ulama kita yang merupakan maraji kita, ya kan. Ya, tengok mereka, itu saja dah. Itu saja. Kita pastikan apa yang mereka yakini, apa yang mereka anut dalam akidah, dalam syariah, pasti tidak mungkin disalahkan oleh semua orang, kecuali kalau pahaman kita terhadap apa namanya pendapat mereka salah. Jadi jangan salah paham lah, ya. Nah, tinggal kita tak salah paham saja. Dan tidak apa namanya, tidak istilahnya melampau-lampau, ya. Tak boleh melampau-lampau dengan apa namanya menyalah-nyalahkan kepada yang lainnya. Selama perbedaan itu adalah perbedaan furu', ya kita lapang dada, ya. Lapang dada, ya. Balik furu'ul aqidah atau furu'ul syariah, ya, lapang dada, dan kita tak boleh saling menyesatkan satu sama lain. Nah, begitu. Ini adalah ummatul wasat, ya. Alladzina la yajtami'una ala dhalalah. Ya. Jadi pada masa abad ketiga itu, ya, meskipun aliran sesat itu sudah muncul, mereka tidak dapat mendominasi, masih tetap minoriti, ya, masih tetap dalam keadaan minoriti. Tetapi selepas masa salaf habis, ya kan, abad keempat mulai, ya, 301, ya kan, sudah masuk, itu mulai mereka berkembang biak dengan luar biasa. Berkembang biak, bahkan pada satu masa Mu'tazilah mendominasi sebuah kekhilafahan dalam zaman Abbasiyah, ya. Dan sampai Imam Syafi'i, ya, pada masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pun pernah didera, ya, dengan satu fitnah, ya. Imam Ahmad dipenjara dan disiksa, ya, karena fitnah khalqil Quran. Kasalafil ummah wa immatiha.
Wa amadu ilal Qur'an fata'awwaluhu ala ara'ihim. Mereka sengaja masuk kepada Al-Quran untuk mencari-cari kebenaran. Mencari-cari pembenaran. Mencari-cari pembenaran. Maka mereka mentakwil-takwilkan dengan upaya-upaya yang mereka curahkan. Segala upaya mereka curahkan untuk mentakwil ayat Al-Quran sehingga sesuai dengan ara'ihim. Taratan yastadilluna biayatin ala mazhabihim. Nah, sekali mereka mengambil dalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada mazhab mereka, bahwasanya mazhab mereka itu sahih, benar. Tetapi wala dilalata fiha, yang mana dalam ayat yang mereka ambil sebagai dalil tak ada dilalah dalamnya, ya kan? Wa taratan yata'awwaluna ma yukhalifu madhhabahum bima yuharrifuna bihil kalima am mawadhi'ihi. Dan sekali yang lain mereka berusaha, berupaya ya, dengan berbagai cara mentakwil apa-apa ayat yang tampak berbeda dengan mazhab mereka. Mereka takwil ayat yang secara mudah difaham itu bertentangan dengan pahaman mereka. Mereka takwil dengan cara yang mana mereka tak segan-segan merubah dan memindah makna kalim, ya, dari tempatnya yang semestinya kepada tempat yang tak semestinya. Ya. Ini merupakan sebuah penyelewengan yang sangat-sangat berbahaya dalam agama. Ya. Penyelewengan yang amat berbahaya. Jadi inilah kejahatan orang pandai, ya kan? Kejahatan orang pandai. Maka orang pandai tak cukup, ya kan? Mestilah dengan orang yang benar, ya. Pandai, pintar dan benar. Nah, itu yang diperlukan. Orang benar saja akan tertipu ya dengan orang pandai ya, yang jahat ya. Maka diperlukan pintar dan benar. Orang pintar dan dianya adalah orang yang benar, akhlak ya, dan jujur ya. Nah, itu yang penting. Nah, di sini contohnya yastadiluna bi ayatin ala madzhab wala dilalata fiha. Wala dilalata fiha. Contoh Mu'tazilah itu mengingkari sifat ya. Mu'tazilah itu dia ingkar terhadap adanya sifat bagi Allah. Mereka meyakini kalau Allah dibagi sifat, nah kita misalkan dengan makhluk. Ayo sifati hidup, nah, makhluk hidup. Makhluk hidup. Ayo sifati puasa, makhluk berkuasa. Nah, tak boleh disifati Allah, tak boleh. Nah, itu keyakinan siapa? Mu'tazilah. Jadi kita kalau mensifati, ya kan, itu maknanya kita memadakan atau menyamakan dengan makhluknya. Nah, dengan keyakinan seperti itu mereka berdalilkan, laisa kamitslihi syai'. Ini dalilnya. Oh, begitu. Berdalilkan itu, laisa kamitslihi syai'. Titik di situ dia berhenti. Allah itu tidak seperti, tak ada yang seperti Allah. Apapun tak ada. Tak ada yang boleh menyerupai, yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tak ada yang sama, maka kita tak payah untuk mengatakan Allah ini, Allah itu, Allah ini, Allah itu. Nanti sama nanti. Tak boleh. Boleh. Jadi Allah bagi orang Mu'tazilah ini majhul ya. Majhul ya. Tak tahu Allah ini macam mana, tak tahu. Alhasil tak tahu. Tak ada sifat, tak ada. Kalau kita mensifati Allah, maknanya kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Dengan penuh percaya diri lah ya. Bukan karena keyakinan itu. Nah, ini dalilnya tidak menunjukkan pada mazhab mereka laisa kamitslihi syai'. Ya. Mereka tak melanjutkan. Lanjutannya apa? Wa huwas samiul basir. Ya. Nah, maka laisa kamitslihi syai' itu nafi. Wa huwas samiul basir isbat. Ya kan? Isbat. Maka tatkala kita mengatakan sami' basir, Allah sama. Allah basar. Ya. Maknanya apa? Kesamaan dan kebasaran Allah tidak seperti yang ada dalam makhluk. Nah, begitu. Karena apa? Laisa kamitslihi syai' tadi. Dan indahnya susunan itu memang pertama nafi, kemudian isbat, ya kan? Macam la ilaha illallah, ya, nafi kemudian isbat, ya. Dinafikan apanya? Dinafikan jangan engkau mengada-ngada, ya kan? Mengatakan Allah ini itu, Allah ini itu, tak boleh. Diam, tak tahu. Kemudian wa huwas samiul basir, engkau tunggulah apa yang Allah bagi tahu kepadamu, siapa dia. Allah mengatakan anas sami', anal basir. Maka kita isbatkan Allahus sami', Allahul basir. Hakadha. Ya kan? Macam la ilaha illallah. Dan yang sekali lainnya mereka mentakwil, ya kan? Apa yang dalam ayat Al-Qur'an yang secara zahir jelas bertentangan dengan pahaman mereka. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk mentakwilnya sehingga sesuai dengan mazhab mereka. Dengan berbagai cara, meskipun dengan merubah-rubah ayat, ya, makna apa kalim. Contoh tadi itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jelas Rasul diutus, ya kan? Mereka tatkala menjumpai seperti itu, wah ini bertentangan dengan apa yang kita paham. Akal ini semestinya. Tapi kenapa Rasul? Ini Rasul aklan. Ya, gitu sudah ditakwil seperti itu. Ya. Nah, inilah sebuah penyelewengan yang jahat, ya. Wa min haula firaqul khawarij. Wa min haula firaqul khawariji war rawafidhi wal jahmiyati wal mu'tazilati wal qadariyati wal murji'ati wa ghairihim, atau wa ghairuhum pun boleh. Ya. Di antara mereka-mereka yang boleh dikategorikan ahli bidah itu ada beberapa tempalan-tempalan, firqah-firqah, ya kan? Contoh firqahnya ada firqah khawarij, khawarij yang muncul pada zaman Sayyidina Ali. War rawafid, rafidah, jamaknya rawafid. Julukan Rawafid ini muncul pada zaman Sayyidina Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Ya, tatkala Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Hussein, beliau ditanya oleh sekelompok orang yang orang Syiah. Ya. Sudah ada Syiah, ya, tapi julukan Rawafid belum ada. Meminta kepada Zaid bin Ali untuk menyatakan sikapnya terhadap Abu Bakar dan Omar. Ya Imam, jelaskan kepada kami sikap Anda terhadap dua orang selepas Nabi, yaitu Abu Bakar dan Omar. Kata beliau, mereka adalah khalifah kakekku. Mereka adalah wazira jaddi. Mereka adalah
menteri-menterinya ayahku, kakekku semasa hidupnya, dan mereka penerusnya kakekku. Dan mereka adalah orang yang mulia, yang patut kita hormati dan kita doakan. Radhiyallahu anhu. Tak cukup itu, saya nak tanya sikap yang lain. Ya itu sajalah. Tak ada yang yang lain. Itu adalah perlu kita yakini terhadap beliau. Bukankah mereka yang merebut daripada hak Ali? Tak adalah. Tak ada merebut. Dan itu adalah hasil daripada syura. Kita terima kekhalifahan mereka. Kalau macam itu, kami tak menerima Anda sebagai imam. Ya kan? Aku tak meyakini Anda sebagai imam. Sekarang engkau bukan pemimpin kami dan tokoh kami. Maka Sayyidina Zaid pun menyatakan humur rawafid. yakni mereka yang menolak. Rafadha yarfudu itu adalah menolak. Ya, menolak apa itu? Menolak Abu Bakar dan Umar. Ya. Menolak Abu Bakar dan Umar sebagai sahabat yang mulia, sebagai khalifatul muslim, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Rafidah, ya kan? Dari situ mulai istilah Rawafid. Jadi Syiah itu selain Zaidiyah itu Rawafid. Ya. Yang bukan Rawafid itu Zaidiyah sahaja. Itu bukan Rawafid. Syiah Zaidiyah bukan Rafidah. Mereka masih menghormati Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan Utsman, ya. Dan menghormati istri-istri Nabi. Ya. Nah, itu Zaidiyah. Ya. Maka Zaidiyah adalah yang paling dekat dengan kita. Ya. Nah, adapun lain-lain Syiah, semuanya Rafidah. Semuanya. Qaramitahnya, apalagi Qaramitah, itu malah menuhankan Sayyidina Ali. Isna Asyariyahnya, Syiah 12 imam, Ismailiyahnya, dan lain-lain. Semuanya Rafidah, kecuali Zaidiyah. Wal Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Maka dijuluki Jahmiyah karena pencetusnya, pendirinya adalah Jahmi. Wal Mu'tazilah, Wasil bin Atta. Wal Qadariyah, kelompok Qadariyah, wal Murji'ah Qadariyah yang meyakini manusia menciptakan pekerjaannya sendiri, ya, tanpa ada ikut campur Allah. Al-Murji'ah sebaliknya, ya. Wa ghairihim wa hadza kal Mu'tazilati masalan fa innahum min a'zamin nasi kalaman wa jidalan. Di sini oleh Imam Ibn Taimiyah, Mu'tazilah ini disifati orang yang paling hebat kalam dan jidalnya, ya. Orang yang paling hebat dalam kalam dan jidal. Kalam yakni dialog, ya. Jidal debat. Dalam mengajukan argumen-argumen pandai dia. Dan paling rancak, ya, semangat. Maka pada zaman salah satu khalifah dalam Bani Abbasiyah, itu Raja Al-Amin atau Ma'mun, atau keduanya, itu terpesona dengan fahaman Mu'tazilah dan menganut fahaman Mu'tazilah dan memaksakan pada umat, pada masyarakat Muslim pada masa itu untuk menganut pahaman ini, terutama dalam masalah Quran itu makhluk, ya kan? Quran itu makhluk. Keberhasilan mereka itu ya karena memang diperakui mereka pandai dalam berdialektik, ya, berdialektik, bernarasi, berdialog dengan cantiknya dia punya argumen rasional. Argumen rasional, ya, bukan argumen nas, ya. Nas ini istilahnya dia pandai untuk mensesuaikan dengan dengan cara yang indah dan cantik lah, dengan
cara menipu-nipu sesuai dengan rasional mereka. Itulah Mu'tazilah, ya. Ramai ada sebagian ya dari guru-guru kita ya, yang tanpa sadar dia itu juga mendukung ya sebagian bukan semua, bukan masuk aliran, bukan menyokong fahaman Mu'tazilah ya. Menyokong fahaman Mu'tazilah karena memang rasional oleh mereka itu, rasional, logik. Kehebatan Mu'tazilah di situ. Wajidalan tatkala berdebat itu ya itu pandai dengan boleh menundukkan lawan ya dengan argumen rasional dia. Dengan argumen rasional dia. Faqad tanafu tafasira ala usuli madhhabi misal tafsir Abdurrahman bin Kaisan. Ini Abdurrahman bin Kaisan ini tafsirnya ini saya pun tak jumpa lagi ya. Ada tafsir Abdurrahman bin Kaisan ini adalah seorang tokoh Syiah Mu'tazilah ya. Mu'tazilah yang memang sangat kuat ya dalam menyebarkan ya, dan mengokohkan ya, akidah Mu'tazilah ya, melalui tafsirnya dia. Maka hati-hati kalau terjumpa tafsir ini ya kita hati-hati dalam membacanya. Nah, kalau sudah sampai pada level boleh membaca, kita hati-hati aja. Dengan tafsir Al-Kasyaf ya. Dengan tafsir Al-Kasyaf li Al-Imam Az-Zamakhsyari ya. Itu hebat juga tafsir Zamakhsyari. Semuanya baik kecuali ayat-ayat yang berkaitan akidah, hati-hati. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan akidah dalam tafsir Al-Kasyaf, itu kita mestilah berhati-hati. Maka cara kita berhati-hati itu, kita pastikan kitab yang kita beli, ya, kitab Kasyaf yang ada, itu pastikan dianya ada Ta'liqat Ibnul Munayyir ya, yang mengcounter fahaman Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya tersebut ya. Yang mengcounter fahaman Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya tersebut adalah Al-Imam Syekh Ibnul Munayyir. Nah, pastikan ada ta'liqat beliau ya dalam satu cetakan kitab itu. Jadi tatkala dalam ayat-ayat yang berkenaan akidah, ya kan, ada tafsiran beliau yang memunculkan fahaman Mu'tazilah, di situ oleh Ibnul Munayyir ada ta'liqatnya. Nah, kita baca ta'liqatnya. Itulah kita nak selamat ada bentengnya ya. Supaya kita tak terpengaruh oleh fahaman Mu'tazilahnya Al-Kasyaf ya, Imam Zamakhsyari. Itu saja, lainnya bagus ya. Lainnya di tafsir Kasyaf hebat ya, dan seluruh umat Ahlu Sunnah wal Jamaah pakai tafsir Al-Kasyaf ya kan dalam masalah-masalah selain akidah ya. Nah, terutama dalam masalah balaghah ya. Tafsir balaghi beliau top ya. Number one ya. Itu tidak diingkari ya. Seluruh umat mengakui ya. Maka kita dalam melihat sebuah kesalahan itu jangan generalisir ya. Kita melihat sebuah kesalahan yang berlaku dalam sebuah kitab, itu kita mesti adil ya, kita adil, jangan mengeneralisir ya kan sebuah kesalahan yang berlaku sehingga tak ada yang benar, tak boleh lah ya, tak boleh seperti itu ya, semuanya batil, buang, tak boleh ya. Kecuali memang disebutkan di situ kebatilan saja di dalamnya. Macam kitabnya Ibn Arabi, Fususul Hikam ya. Ya, itu adalah kebatilan semua ya. Tidak payah dibuka kalau itu ya. Dan Ibnul Farid ya. Itu adalah wahdatul wujud ya, ittihad dan hulul di situ. Nah, itu kebatilan, tak boleh kita
membuka kitab-kitab dia. Nah, karena isinya itu saja. Karena isinya tentang wahdatul wujud, tentang hulul, tentang ittihad. Nah, kecuali itu. Tapi yang lainnya mungkin kita kita bersikap adil ya. Bersikap adil dalam menilai sebuah kesalahan. Yang salah ini, yang lainnya kita boleh perakui kebenaran dan kehebatannya ya. Waqad sanafu tafasir ala usuli mazhabihim. Oke, kita sampai di sini ya. Kita buka sesi tanya jawab lah. Ya, silakan. Tes. Ya, siapa tadi? Bila? Tes. Ya, Syafiq Amri. Bila? Dengar tak suara? Ya, dengar. Bila? Okey. Doktor nak tanya. Macam kitab Tajul Muluk kan? Ibn Arabi tu dia memang difatwa sesat ke atau ada sebahagian dia saja yang sesat? Macam ada lagi ustaz-ustaz di Malaysia ni yang defend Ibn Arabi. Dia kata Ibn Arabi ni adalah ulama tersohor. Ada, kalau yang masih membela beliau ada. Ya, terpulang lah ya. Dia nak membela yang dibela apanya, dibela dengan husnuzon saja dia. Mereka itu tidak membela dengan argumen kebenaran apa yang dia tulis, tidak. Pembelaan yang ada itu hanya setakat husnuzon. Ya. Adapun kita yang mengingkari isi kitab itu bukan husnuzon, bukan syu'udzon, bukan. Memang bukti daripada makna dan isi kandungannya. Ya. Nah, jadi perdebatan antara pembela dengan istilahnya pengkritik, kita tak mengkafirkan ya, tak boleh mengkafirkan ya. Meskipun ada ulama yang mengkafirkan, ya, kita tak ikut-ikutlah, kita tak menjustifikasi, kita tak menyebut dia kafir atau apa, itu tak boleh. Sudahlah, kita diam dalam masalah kafir atau tak, itu kita tak payah mengatakan apa-apa lah. Ya. Meskipun ada ulama yang mengkafirkan beliau, ada, dan bukan satu dua ya, ulama-ulama terdahulu, bukan sekarang. Ulama terdahulu selepas Ibn Arabi itu, atau tak jauh, atau pada zaman Ibn Arabi sendiri yang telah mengetahui kesesatan beliau, itu ada yang sebagian mengkafirkan terus. Ya. Ada yang selepas beliau, ulama selepas beliau ya, yang mengkafirkan juga. Ada, tidak dinafikan ya, ada yang mengkafirkan. Adapun perdebatan antara pembela dengan yang kita ini tak membela ya, kita katakan sesat ya kan. Itu perdebatan bukan lawan argumen tapi lawan atas kasihan. Sikap kasihan dan sikap ya husnuzan ya. Dia terkenal sebagai faqih ya kan. Ya terpulang dia faqih, boleh jadi memang dia orang pandai, bukan orang bodoh ya kan. Ibn Arabi orang pandai, orang yang punya karangan dalam bab fikih mungkin ya. Tetapi dalam akidah ada tulisan seperti itu jelas dan tidak dinafikan, nisbatul kitab ilaihi, ya, ijma ulama, ijma, tak ada yang memungkiri ya kitab itu adalah milik beliau, bukan madsus ya kan. Ya, kita secara zahir memang sesat ya. Tak ada penjawaban ya, jawaban dan jawaban argumen yang
Bernas, ya kan, yang membenarkan tulisan beliau. Jawaban yang ada adalah husnuzan saja. Itu bukan jawaban sebetulnya, ya. Kalau nak berjidal, berdialog, ya, debat, ya, argumen dengan argumen, buktikan kalau tulisan itu maknanya benar, ya kan? Tidak menyalahi. Nah, tak boleh, mereka tak boleh membuktikan itu. Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah syatahat yang mana sudah dalam keadaan fana. Fana yang mana sudah dalam keadaan yang mana beliau sudah merasakan wusul, ya kan, sampai kepada kehadirat Allah yang ungkapannya itu tidak dalam dataran rasional manusia. Waduh, hebatnya, lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Tak bolehlah seperti itulah, ya, tak boleh, ya. Tak boleh, sehingga mengatakan seperti itu, dia punya kata-kata itu akal tak sampai, kecuali orang-orang yang selevel beliau telah sama-sama usul, ya kan. Nah, taib, sama-sama usul, ya. Kita cari siapa yang agak-agak sama-sama usul, ya kan, yang mana bukan paham, yang mana dari hasil kewusulan itu berlaku sebagaimana beliau. Kita ambil daripada sejarah hidup para salaful ummah, ya kan. Sekali lagi salaful ummah yang menjadi apa? Menjadi bukti ukurannya salaful ummah. Salaful ummah pertama sahabat. Kemudian salaful ummah yang kedua tabi'in, ya. Ya. Tengok. Ada tak wusul seperti Ibn Arabi? Tentu lebih lagi daripada Ibn Arabi, daripada ada yang lebih tinggi lah, ya, dan kalangan sahabat yang luar biasa, ya kan, lebih dari Ibn Arabi banyak, ya kan. Apa sikap mereka setelah wusul, ya kan? Adakah ungkapan-ungkapan seperti Ibn Arabi? Ada tak? Tak ada, tak ada. Contoh tak ada. Sehingga katakan wusul tercetus ungkapan yang tak masuk akal dan kita tak boleh istilahnya bersuudzon dengan ungkapan itu, karena dia telah sampai pada derajat yang mana kita tak mampu untuk mengikuti alur cara ungkapan beliau. Itu adalah husnuzon saja. Jawaban seperti itu sangat-sangat tertolak, ya kan, dalam dialog ilmiah, ya. Dalam dialog ilmiah, ungkapan seperti itu tertolak, ya, karena yang namanya dalil yang boleh dirujuk, ya kan, yang dapat dirujuk, dibuktikan itu ada 3, ya, adalah panca indera, kemudian akal, ya kan. Yang ketiga adalah khobar sadik. Khobar sadik itu wahyu, Quran dan Sunnah. Semua orang nak membuktikan itu boleh, ya kan. Adapun akal yang boleh berpikir dengan baik lah, ya. Adapun zauq, usul ini, mimpi dan lain-lainnya itu bukan sebuah dalil, ya, yang dapat diakui, ya. Tak boleh, ya. Tak boleh. Jadi masalah itu sedemikian, ya. Boleh dipaham, ya. Halo, Syafiq, boleh dipaham tak? Paham. Oke, kita cukupkan sampai di sini, ya. Saya minta maaf, ya, karena saya nak menghantar anaknya. Jadi kita cukupkan perjumpaan kita hari ini sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akhiri dengan bacaan qiraatul majelis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dokter. Barakallahu fiik.